Gimana? Pas? Pas, bener. Masih dipahami. Oke, nanti boleh juga no, kalau mau bikin catatan-catatan sendiri. Oke, itu yang awal ya. Untuk yang berikut, kita sih waktu itu kita sempat minta untuk ruang-ruangan apa yang dibutuhkan. Cuman ingat di sini masing-masing klien biasanya memiliki pengetahuan tentang bangunan. Ada yang pengetahuan tentang bangunan itu di atas 50%, ada yang di bawah 50%. Ada yang memang malahan ya serahkan semua ke arsitek. Nah di sini yang klien itu sendiri itu punya pemahaman tentang bangunan, menurut kita kesimpulan sekitar 50% lah. Karena ini klien ini lama berada di luar negeri dan juga paham tentang bangunan meskipun tidak 100%, ya sekitar 50%, setengahnya. Dan dia hanya ingin setidaknya pertama yang dia bilang, setidaknya yang pertama harus ada teras depan. Teras depan tidak perlu terlalu besar. Ruang tamu juga pakai yang standar. Dan selebihnya untuk ruang-ruang yang lain juga dia minta untuk kategori keluarga kecil. Tapi tetap dia minta 2 lantai dan masing-masing kamar tidur dia minta ada kamar mandi sendiri, kamar mandi dalam. Ruang tidur utama dia minta lantai 1, ruang tidur anak dia minta lantai 2. Waktu itu dia minta posisi terserah, kalau bisa kasih masukan ke dia. Jadi untuk pertama seperti itu. Oh ya, tetap dia minta juga ada teras belakang. Nah, di saat itu kita mulai sketsa, kasih tunjuk. Jadi waktu itu orang komunikasi pakai fax waktu itu, faximile. Jadi kita sketsa, baru kirim pakai faximile, dia terima dari Petamba di sana. Dia juga bikin coretan-coretan sendiri, baru dia kirim balik untuk orang cari DP solusi. Nah, dari dana awal yang kita sketsa, itu memang tidak terlalu berubah banyak, karena dia langsung, kayaknya dia langsung waktu itu dia langsung oke. Cuman yang penempatan yang untuk tangga yang memang agak ribet, karena dia waktu itu dia kurang paham bagaimana mungkin kita bikin waktu itu, kita langsung buat seperti ini memang. Karena kita pikir di saat kita mau bikin tangga, kita mesti cari lokasi di mana area yang tidak memiliki aktivitas tinggi. Nah, kita dapat yang sebelah kiri, bagian tengah ini, untuk tangga. Memang dia agak kurang yakin yang pertama, karena di sini ada tangga, baru di bawah itu toilet. Tapi setelah kita jelaskan, kita bikin sketsa, kita bikin macam DP potongan tangga sekaligus dengan toilet. Kita memang waktu itu kita sketsa seperti ini. Jadi ini ada tangga, ini tangga, di bawah tangga itu ada toilet. Baru untuk ukuran tinggi antara bordes dengan bagian lantai toilet itu kita kasih lebar dia supaya dia tampak jelas. Jadi waktu kita kasih DP ukuran 2,16 m, dia langsung oh ya oke, yang penting orang masih tetap bisa leluasa meskipun dia agak ragu waktu bagaimana orang dalam posisi duduk di toilet, kira-kira takutnya mau ya toki lah di atas ini. Tapi kita di desain kita sebenarnya kita buat di sini ada pegangan, ada handle, macam ada handle. Jadi di saat orang mau berdiri,
selesai buang air, dia ada pegangan pakai handle di sini supaya dia enggak terbentur dengan ini ada plafon tipis di sini. Jadi seperti itu. Baru setelah dia paham, dia langsung oke. Dan ternyata dia juga suka waktu itu karena kita bilang untuk rumah tinggal ada baiknya harus ada toilet tamu. Fungsinya di situ supaya kalau di saat ada tamu, kalau nanti orang mau ingin buang air besar atau air kecil, nggak perlu orang mesti mau masuk ke ruang tidur. Jadi disediakan sendiri. Dan memang dia bilang di Paduan Petampai yang di Jepang sana, orang juga begitu. Jadi orang selamanya harus ada toilet untuk tamu. Dan dia suka dari posisi karena ini posisinya kita buat nggak mengganggu. Jadi dari ruang tamu, dia ada ruang filter di sini, baru dia masuk ke toilet. Jadi di sini ada ruang antara. Dan untuk posisi dapur dia yang tentukan, dia suka untuk ruang tamu dan ruang makan dan ruang dapur itu bersebelahan. Meskipun dia minta agak turun, jadi kita di sini posisinya turun 10 cm. Dan untuk yang lainnya, untuk Dena, dia langsung oke waktu itu. Dena lantai 2 pun, ini untuk void ini, di sini ada void. Jadi ini lubang di lantai 2. Ini juga sesuai dengan DP permintaan karena dia nggak suka untuk ruangan lantai 2 itu sebenarnya dia cuma DP keinginan sih cuma ruang tidur anak, dan dia nggak suka untuk ruang besar karena dia suka untuk atap itu untuk plafon itu dia suka plafon yang lega, jadi dia suka plafon yang tinggi. Jadi ruang makan yang ruang tamu itu dia punya plafon yang tinggi. Nah di sini ada ruangan kecil di sini kita tambahkan untuk ruang keluarga dan dia oke. Jadi di sini nanti cuma ada sofa kecil di sini, cuma untuk tempat santai, cuma untuk sampai anak sih. Dan dia minta juga yang di ruang tidur anak itu ada balkon kecil. Jadi seperti ini dan kita langsung backing, dia langsung jadi. Ini untuk Dena. Orang belum bicara tentang tampak. Jadi di saat ini gambar ini oke, kita langsung print. Waktu itu kita masih gambar ini masih pakai AutoCAD 2006 ini. Jadi dari sketsa, jadi yang kita bilang tadi, preliminary design, DP desain konsep awal, baru dia masuk ke schematic design. Schematic itu kita backing pola hubungan ruang di situ. Jadi dari bentuk lahan, baru kita backing macam pola hubungan ruang. Jadi ruang-ruang mana yang perlu berhubungan secara langsung dan mana yang tidak, itu kita cuma sketsa, kita bikin DP garis besar, lantai 1, lantai 2, dan itu pun dia itu ya, mengapa DP Dena jadi seperti ini? Karena ada DP skematik desain yang kita buat. Jadi ada skema untuk DP hubungan ruang sesuai dengan apa yang klien inginkan. Dan yang terakhir, DP pengembangan dari desain awal, skematik, dan masuk ke desain development atau pengembangan dari desain awal, tapi tetap masih dalam bentuk sketsa. Dan setelah sketsa jadi, setidaknya mirip ke desain yang kita buat ini, baru setelah disetujui, baru kita masuk ke desain secara digital seperti ini. Jadi tanpa ada sketsa awal, desain digital ini tidak akan mau jadi. Jadi kita harus melewati tahapan-tahapan itu. Sampai sini ada pertanyaan? Silakan kalau ada pertanyaan.
Yang lain sudah tidur. Stu. Nyanda bener. Benar. Oke, kalau begitu kita lanjut. Jadi ini Dena. Jadi kita sudah ceritakan tadi mengapa Dena seperti ini. Ini cuma secara garis besar. Kalau kita mau bikin detail sama, terus terang tapi waktu nggak mau cukup. Oke, kita lanjut ke potongan. Apa potongan? Karena sebenarnya untuk gambar tampak, acuan jelasnya itu dari Dena, kita harus membuat potongannya dulu. Karena acuan dari tampak itu sebenarnya dari potongan. Meskipun kebanyakan orang bikin Dena langsung ke tampak dulu, baru yang terakhir potongan. Tapi sebenarnya urut-urutannya adalah Dena, baru kita buat potongan dulu, baru yang terakhir tampak. Nah, dari potongan yang kita buat, tetap sketsa ya di awal, tetap kita selamanya sketsa. Karena waktu dulu kan, meskipun kita waktu itu sudah laptop, tapi kita kalau untuk mendesain bangunan, biasanya kita tetap juga buat takaran dulu. Kita ambil kertas, kita buat sketsa-sketsa dulu, kira-kira mau gimana dia mau jadi, baru kita terapkan di komputer. Nah, untuk sketsa awal, yang kita jelaskan tadi. Yang pertama, untuk fungsi wilayah toilet ini yang kita harus perjelas, supaya klien itu dia paham. Baru untuk ketinggian lantai, perbedaan ketinggian lantai juga sedapat mungkin mereka paham. Perbedaan level antara lantai 1 dan lantai 2 itu orang perjelas, jadi ketinggian lantai. Jadi di sini kita menggunakan 3,30 meter antara level lantai 1 dan level lantai 2. Dan kira-kira untuk bagaimana tampak secara keseluruhan dan bagaimana tipe struktur. Karena di sini bisa kita menggambar tampak, karena ini proyek real, sekaligus kita langsung mencoba untuk kira-kira perhitungan biayanya seperti apa. Karena di sini kan sudah terlihat untuk dari kedalaman untuk galian tanah, urukan tanah besarnya seperti apa, posisi untuk fondasi batu, di sini juga sudah ada slope, ketinggian dinding, plafon juga sudah ada, ring balok, beton, plat lantai, sampai ke konstruksi atap. Jadi di saat kita baking ini, biasanya klien langsung bertanya, kok kira-kira DP anggaran kira-kira berapa? Meskipun waktu itu kita belum bisa menghitung secara optimal, makanya waktu itu kita menyesuaikan pasaran harga di saat itu. Jadi contoh, kalau sekarang kita kurang paham ya, tapi untuk sekitar 2 tahun lalu, biasanya hitungan per meter untuk bangunan, dia hitungannya untuk dia biasanya hitung per meter. Jadi kalau untuk bangunan, contoh kalau dulu sekitar 2 tahun lalu, hitungan per meter bangunan itu dia seharga 2 tahun lalu ya, sekitar 5 juta sampai 7 juta per meter. Jadi kalau orang bikin rumah, kong DP luasan rumah itu 10 kali 15, tinggal kali 10 kali 15 kali 6 juta lah, seperti itu. Untuk mau cari DP total anggaran yang orang akan mau pakai. Itu perhitungan secara kasar ya. Tapi untuk perhitungan tepatnya nanti orang akan masuk ke perhitungan secara menggunakan RAB. Jadi biasanya kita pakai Excel, kita hitung, kita tentukan dulu untuk harga tukang dari mandor, kepala tukang sampai pekerja. Setelah data itu ada, baru kita kumpul data untuk material. Kita biasanya pergi di
pergi di toko bangunan, kita bikin DP list untuk material yang kita butuhkan. Baru kalau dulu DP cara untuk gampang, jadi kita pergi di toko bangunan, kita bikin DP list, kalau kita pergi pada DP pekerja di situ, ya DP karyawan, kita kasih pada orang DP list harga, kong ya biasanya orang yang minta doi bilang doi kerja dan doi lelah dan uang lelah, doi minta uang lelah, kita biasanya kasih DP uang lelah, kong nanti orang tinggal kasih waktu ke kita macam 2 hari 3 hari, kita mau balik ulang, baru kita dapat DP list harga, dan itu kita akan masukkan ke kita perhitungan RAB. Nah, dari hitungan RAB berdasarkan volume dari bangunan yang ada, baru kita bisa dapat DP total keseluruhan secara tepat berapa DP ongkos dari bangunan itu sendiri. Seperti itu. Jadi biasanya kalau untuk proyek real, sedapat mungkin orang bisa mengetahui bagaimana bisa menghitung anggaran dari bangunan ini sendiri. Jadi untuk potongan kita langsung bikin seperti ini karena potongan ini untuk menunjukkan level lantai, tinggi plafon, dan tinggi bangunan keseluruhan. Juga untuk DP galian tanah seperti apa supaya owner juga paham bagaimana bangunan itu dia mau jadi. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Mudah-mudahan Ngoni bisa untuk berkonsep bagaimana untuk wawancara. Ya. Oke, kita masuk ke tampak. Jadi ini yang kita masuk tadi, DNA secara arsitektural. Nah, di sini memang untuk DNA di sini nanti kita kasih contoh untuk DNA yang memang lengkap DP perabot. Ini potongan. Jadi potongan ini ya untuk kita sih untuk prinsip-prinsip membuat rancangan desain arsitektur kita rasa cukup ini karena di sini kita cuma tambahkan unsur manusia dan juga unsur pohon-pohon di sini, kita tambahkan siluet. Siluet ini sebenarnya tujuannya untuk memperjelas bangunan. Karena tanpa siluet, bangunan itu seperti bangunan yang tidak memiliki nilai estetik. Jadi kita cuma tambahkan siluet, ada pohon, ada manusia untuk melengkapi kelengkapan gambar ini. Jadi kita masuk ke tampak. Kalau mau diperhatikan di sini, kita berusaha sedapat mungkin membuat bangunan itu ya seperti lukisan lah sedapat mungkin, meskipun mungkin nggak seperti lukisan ya, tapi kita berusaha untuk sebisa mungkin untuk membuat itu jadi optimal. Jadi ini yang kita jelaskan di awal tadi untuk gambar presentasi. Sedapat mungkin ada penambahan unsur-unsur, jadi ada support untuk gambar itu sendiri. Jadi di sini yang kita tekankan di sini cuma DP background, kita cuma kasih tambah siluet, pohon, membuat gambar itu sedapat mungkin menjadi lebih menarik. Baru penambahan untuk siluet dari bangunan itu sendiri. Jadi untuk DP siluet bangunan kita buat garis jadi lebih tebal. Ini sebenarnya untuk mempertegas gambar. Tebal tipisnya garis itu sebenarnya digambar itu cuma untuk tujuannya untuk mempertegas saja. Nah, untuk di saat kita masuk ke tampak ini yang lumayan lama kita ada. Jadi dari potongan ke tampak sebenarnya sama, lumayan lama kita proses. Apalagi untuk menyangkut fasade, selimut bangunan. Jadi untuk selimut bangunan ini sendiri memang agak lama diproses sampai dia jadi karena orang punya prinsip. Jadi yang pertama DP atap sebenarnya begini, kita biasanya menggunakan atap amplop atau atap perisai, tapi ternyata orang tidak suka. Pertama pertimbangan memang masalah anggaran.
Jadi orang minta untuk atap pakai juga atap pelana, dan untuk bagian depan orang minta untuk bata ekspos. Jadi di sini ada, kita pakai bata ekspos di sini, bata merah ekspos. Juga untuk teras bagian depan, jadi orang minta DP teras seperti ini, yang sesuai yang ada di denah. DP dinding itu dia tabungkus. DP teras itu tabungkus, cuma ada arah masuk. Dan untuk jendela juga, orang minta di sini jendela yang sudut kalau boleh. Jadi di sini DP kolom untuk sudut ini kita pindah. Ya di denah sini. Sorry. Ini sudah ada perubahan. Jadi DP kolom kita pindah. Jadi di jendela sudut itu yang ada DP kolom. Di jendela yang ini sama dengan ini. Jadi tidak ada kolom yang di sudut. Sama juga dengan yang posisi ini, sebenarnya bagian tangga di sini. Kita DP jendela seperti ini. Itu permintaan juga dari klien. Untuk bagian teras juga permintaannya ada yang lain, cuma bata ekspos. Meskipun nanti dorang tambahkan sendiri untuk lampu, ada lampu tempel di sini. Untuk tangga juga, kalau mau diperhatikan di sini ada penambahan tekstur di sini. Ada tempelan-tempelan bata dan juga ada tambahan gambar. Karena memang ini dorang keinginan. Itu pun dorang kirim gambar ke kita, pernah minta seperti ini. Jadi kita bikin di gambar CAD, di tampak untuk menyesuaikan dengan keinginan. Di sini ada gambar, semuanya gambar burung 3 biji gitu. Itu dalam keinginan itu. Baru ada tempelan-tempelan seperti ini. Itu pun dalam permintaan. Jadi ini bukan kita konsep daripada orang. Untuk tampak samping pun orang minta seperti ini. DP jendela dia minta memang jadi jendela yang utuh sampai ke lantai 2. Jadi kita di sini terpaksa kita mesti rubah DP pembalokan itu mesti putus. Tapi kita bikin frame untuk struktur ini untuk melingkar. Jadi di sekeliling dari frame jendela ini itu DP struktur sebenarnya. Sama juga untuk yang di samping ini. Jadi di sini pakai bata ekspos, sedangkan ini sebenarnya batu tempel ini. Batu yang dipotong-potong horizontal, kecil-kecil dan disusun rapi, ditempel. Waktu itu belum ada tehal-tehal yang seperti sekarang, banyak sekali tehal-tehal yang variatif. Tapi kalau yang ini memang dalam ini tempelan batu-batu kecil sebenarnya. Dan juga dalam minta di sini yang bagian atas untuk penempatan tangki air. Dan ini semua hasil dari wawancara dengan klien. Jadi jadi DP konsep desain ini bukan dari kita sendiri. Semua dari klien. Jadi dari awal, dari denah sampai tampak, itu permintaan dari klien. Nah, untuk berikut ini. Jadi kita kasih peluang untuk kira-kira untuk pertama toilet seperti apa. Dan karena waktu itu kan orang nggak suka untuk ada got di pinggir rumah. Jadi di rumah yang kita bikin ini, DP got, DP saluran pembuangan itu kita buat di dalam rumah. Meskipun di bagian-bagian tertentu kita buat untuk manhole, untuk kontrol, lubang-lubang kontrol. Ini untuk posisi toilet, baru ini pada posisi dapur. Permintaan pun DP plafon, DP tinggi seperti apa daripada orang semua ini. DP pembuangan, orang minta jelas. Ini kita bikin DP pembuangan. Meskipun di akhir semuanya untuk
kita kalau nggak salah dalam keinginan untuk pemipaan jangan ditanam di dalam dinding. Jadi akhirnya pipa itu cuma menempel di dinding karena orang takut kalau seandainya rupa saluran itu rupa mengenai sumbatan, ada sumbatan di situ bisa langsung diperbaiki. Karena kalau untuk di dalam dinding, dia bilang katanya terpaksa harus bongkar dinding. Jadi nanti untuk realisasinya untuk pemipaan semua pipa buangan itu ditempel di dinding. Jadi bukan di dalam dinding. Meskipun untuk posisi ini meja untuk wastafel itu orang so oke. Dan ini kita jelaskan juga untuk kondisi pada kamar mandi dari lantai 2 sampai ke lantai 1. Belum minta DP detail juga, jadi kita kasih ini DP gambar. Jadi dari buangan toilet yang lantai 2, dia bertemu dengan pembuangan toilet lantai 1 dan masuk ke septic tank. Septic tank tepat di sisi bangunan. Jadi kira-kira seperti ini. Detail tangga pun kita mesti perjelas karena untuk membuat railing tangga seperti ini kan dorang pakai tukang sendiri yang jadi dorang bikin sendiri. Jadi dari bahan pipa besi baru tambah dengan pipa beton, dilas, dan bentuknya seperti apa, ukurannya seperti apa, kita mesti jelaskan. Untuk tangga juga DP jumlah anak tangga, karena mungkin karena yang bersangkutan itu DP suami itu orang Jepang, jadi dorang ada hitungan sendiri untuk jumlah anak tangga. Dorang suka DP jumlah anak tangga berapa. Jadi DP hasil akhir DP jumlah anak tangga ini dia jadi 21 anak tangga. Dengan ketinggian masing-masing juga kita harus jelaskan karena orang untuk masalah ukuran, orang presisi sekali. Yang boleh ada yang terlewatkan untuk masalah ukuran. Pembersihan tangga, tidak terlalu bagaimana untuk diperhitungkan karena ini orang kurang paham untuk masalah struktur. Untuk railing tangga, untuk pembersihan ini untuk pembersihan ini sebenarnya lebih ke tujuannya ke tukang supaya nanti tukang bisa paham. Jadi seperti ini di gambar. Jadi kita kasih ini ada key plan. Key plan ini untuk menjelaskan tentang wilayah tangga itu sendiri. Setelah itu kita gambarkan di sebelahnya. Hari ini tetap ada key plan di sini, tangga, jumlah anak tangga, pembersihan. Baru di sini ada railing tangga. Ini ada DP ukuran untuk menjelaskan ke tukang supaya di saat dalam bikin DP railing tangga ini sesuai dengan gambar. Material juga harus jelas. Ini railing tangga. Ini railing untuk pagar yang lantai 2. Posisi yang ini sampai ke balkon di depan kamar tidur anak. Jadi itu memang kita buat serapat mungkin untuk lebih jelas. Ini sampai dengan break kit belum minta gambar. Break kit untuk jadi sebelum pembangunan kan jadi dibutuhkan gudang, dibutuhkan untuk tempat untuk karyawan untuk bekerja untuk istirahat. Harus ada juga WC dan kamar mandi supaya pekerja di situ bisa jadi kalau untuk buang air atau untuk mau mandi jadi di situ. Jadi sebelum pekerjaan harus ada dulu ya. Udah. Ini sampai lengkap sampai tabel struktur.
sampai ke detail pondasi itu harus lengkap. Nah, itu untuk gambar kerja, ini nama gambar kerja. Jadi gambar pradesain itu dia tampak potongan, baru gambar kerja yang kita jelaskan tadi, detail-detail seperti detail pondasi ini. Ini detail-detail yang sedapat mungkin ini mesti paham juga untuk sebagai arsitek detail pondasi seperti apa. Jadi untuk seperti ini untuk bagian teras depan itu pondasi dari untuk tangga seperti apa dia bentuk tangga sampai ke potongan antara teras depan ke ruang tamu. Ini yang nama detail yang kita sebutkan tadi di materi tugas. Dan ini pun nanti akan menyesuaikan sesuai dengan arahan nanti dari wawancara. Kalau monitor kira untuk ini pondasi telapak ini variatif. Jadi waktu itu kita tinggal menyesuaikan dengan kondisi bangunan. Jadi kalau monitor kira di sini untuk pondasi telapak nggak sama semua. Kenapa posisi pondasi telapak DP gambar ini seperti ini? Karena kita menyesuaikan dengan ukuran kertas. Supaya gambar yang di print out nanti sedapat mungkin bisa maksimal. Kalau mau diperhatikan kolom saja yang kita buat di sini variatif. Karena ini untuk menyesuaikan DP kekuatan struktur dari bangunan itu sendiri. Seperti ini kalau kita kira ini ada pondasi telapak, tapi DP kolom itu double. Tapi itu sedapat mungkin mau dipahami dulu untuk pondasi telapak, karena mungkin kalau untuk modifikasi struktur, ini entah ya kalau ini sepaham sampai di mana untuk struktur kita ini bebas. Ini cuma sebagai contoh ya. Jadi cuma lihat juga di garis besar. Karena kalau untuk struktur ini sendiri sebenarnya kita modifikasi semua. Pondasi telapak itu kita modifikasi. Pembalokan juga kita modifikasi. Karena kalau mau lihat di sini ini untuk tabel struktur, ini untuk tipe-tipe kolom. Ini untuk gambar detail ya. Tipe-tipe kolom. Jadi ada bentuk seperti bentuk T, ada bentuk seperti bentuk L, ada yang normal. Ini untuk kolom. Sedangkan untuk balok, kalau mau diperhatikan di sini, ada balok-balok seperti ini. Ini sebenarnya balok kanopi, balok tapi sekaligus dengan kanopi beton. Jadi variatif. Jadi di sini kita cuma mau coba kasih contoh. Mudah-mudahan Ngoni paham, karena di sini kita suka Ngoni bisa mau memahami konsep dalam wawancara. Sampai di sini ada pertanyaan? Mungkin kita tahu cepat, kalau tahu cepat, kasih tahu supaya kita bisa jelaskan baik-baik. Sampai sini ada pertanyaan? Tidak, Ner. Masih paham, Ner. Oke, kalau masih paham, sekarang kita coba masuk ke wilayah 3 dimensi. Nah, dari proses tadi,
dari denah potongan tampak. Jadi kita boleh langsung ilustrasikan langsung ke bentuk 3 dimensi. Jadi seperti ini. Ini bentuk 3 dimensi dalam bentuk frame, wireframe. Ini kalau kita coba untuk tampilkan. Jadi seperti ini. Ini yang kita bilang tadi. Ini ada tempelan-tempelan ini. Ini permintaan dari klien. Juga untuk bentuk jendela. Ini ada ornamen yang lain yang ditambahkan. Bagian teras depan seperti ini. Sampai kalau yang pintu ini dari kita sendiri. Kita yang kasih masukan pada orang. Untuk bentuk pintu. Karena orang sendiri minta kita masukan untuk orang. Jadi kira-kira DP bangunan jadi seperti ini, sesuai dengan arahan yang tadi. Jadi ini bangunan kecil, tapi semua hasil dari bentuk ini itu perpaduan antara keinginan dari klien dan masukan dari orang yang sebagai desainer. Ya. Jadi selain permintaan dari klien, orang juga sebisa mungkin untuk bisa mau kasih masukan. Kalau seandainya klien itu juga ternyata minta orang pendapat atau orang saran. Jadi hasil dari desain yang orang akan membuat nanti itu perpaduan antara keinginan dari klien dan masukan dari orang sebagai desainer. Hasilnya seperti ini. Dalam bentuk 3 dimensi, tapi dalam bentuk 3 dimensi mentahnya yang di CAD ini ya. Dan setelah itu, jadi DP hasil sebenarnya cuma sampai sini waktu itu. Tapi waktu itu karena kita pikir mungkin kita bisa mau bikin portofolio sendiri untuk kita sebagai credit point, kita coba buat bikin DP gambar waktu itu sebagai portofolio. Jadi kita bikin seperti ini. Waktu itu, ini waktu itu kita print di kertas foto, terus kita bikin, kita beli map biasa, map folder, terus semua kita hasil desain waktu itu kita bikin portofolio. Ini salah satu. Ini salah satu yang kita bikin, kita print seperti ini. Ini waktu jadi selesai kita kasih masukan pada orang, kita bikin 3 dimensi, terus kita bikin ini. Jadi tahun berapa ya? Ya sekitar 2007-2008. Jadi belum ada pemahaman bagaimana sih mau bikin tampilan yang representatif. Waktu itu kita cuma pikir, bikin juga untuk beberapa sudut, beberapa bagian, beberapa poin untuk kita tampilkan, kita bisa mau bikin karakter foto, baru kita masukkan di sini keterangan seperti ini. Ini pun sebenarnya cuma yang penting ada keterangan lah untuk bangunan itu. Sedangkan untuk DP-DNA ini kita buat di Photoshop ini sebenarnya, bukan di CAD. Hasil akhir ini kita buat di Photoshop semua. Kita gabung dan kita bikin seperti ini. Ini untuk kita proyek yang kedua yang kita bilang tadi. Ini yang kita maksud yang sebagai DP portofolio. Tapi sebenarnya bangunan ini akhirnya mengalami perubahan. Yang terakhir mereka minta DP cat dirubah. Jadi akhirnya bangunan itu ada perubahan untuk DP tampilan untuk cat, DP warna. Akhirnya DP warna dorang rubah seperti ini karena ya mungkin karena DP suami orang Jepang, jadi DP karakter warna memang orang suka warna-warna seperti ini. Dan akhirnya terakhir dirubah, cuma dalam proses pekerjaan
kita sudah dilibatkan. Jadi di saat finishing akhir dalam bentuk foto kita PKC, ya kita harapkan kan sebenarnya kita diundang untuk dipanggil untuk mengawasi bangunan, tapi kita sudah dipanggil. Jadi waktu itu jadi yang bersangkutan DP orang tua langsung mengambil alih DP proyek ini. Jadinya begitu. Jadi di saat pekerjaan kita sudah tahu. Jadi di saat selesai kita kasih semua, terus untuk transaksi pembayaran, untuk gambar, setelah selesai itu langsung putus. Jadi sampai sekarang pun kita tidak tahu apakah bangunan ini sudah selesai atau enggak. Tadi yang pasti sudah selesai dari 2007-2008. Cuma DP hasil seperti apa kita sendiri belum pernah lihat. Jadi kita cuma sampai di menggambar tapi tidak mengawasi. Sampai sini ada pertanyaan? So paham? Jadi kira-kira so bisa mau backing itu tugas. Bisa bener. Karena minggu depan kita semua minta yang pertama untuk klien siapa yang mau dipakai untuk jadi klien. Jadi itu yang di materi tugas kan di halaman akhir itu ada formulir untuk klien. Nanti kita minta kalau bisa di print, terus nanti tinggal diisi di nama klien, nanti ke klien juga tanda tangan. Dapat mungkin disertakan dengan KTP supaya lebih jelas. Dan itu minggu depan ya kita minta kalau bisa kalau sebisa mungkin ini ada klien minggu depan. Karena selanjutnya kita akan meminta di perkembangan bagaimana di proses wawancara dengan data-data apa yang berhasil dikumpulkan. Sebisa mungkin dalam bentuk video. Karena dengan bentuk video berarti kita bisa jelas mengenai konsep, kita bisa langsung dapat tahu mengenai konsep seperti ini. Jadi itu yang pertama yang kita akan meminta minggu depan. Karena ini tugas ini sudah harus dimulai. Karena kalau mau menunggu nanti akhir-akhir baru mau baking, ini sudah mau baking. Sebenarnya masih ada tugas-tugas kecil, tapi mungkin kita tahu ini sudah akan mau fokus. Jadi kita coba terapkan dulu yang tugas besar ini. Karena yang di 4 semester lalu kita sudah coba terapkan ini, tidak satu pun yang bisa optimal. Jadi kita minta untuk tugas ini serapat mungkin bisa dikonsultasikan kalau sebenarnya ini nggak paham. Oke, sampai sini ada pertanyaan enggak? Ner ingin bertanya untuk surat kesediaan klien dari untuk formatnya dari Ner, Kang. Oh, bagaimana? Untuk surat kesediaan klien Ner DP format dari Pamner Iya. atau oh iya Ner. Oke. Ini kan yang di Makasih, sini Ner. surat kesediaan klien yang bertanda tangan pertama ini klien itu sendiri. Jadi klien akan mau mengisi ini. Nama lengkap, alamat, pekerjaan. Dan yang kedua ini mahasiswa penambah. Jadi klien itu bersedia untuk menjadi klien pada mahasiswa ini. Ini nama mahasiswa. Jadi yang di atas yang pertama ini klien penama, yang kedua mahasiswa penama. Dan yang bertanda tangan di bawah klien itu sendiri, dia yang tanda tangan di sini.
Oke, boleh begitu? Boleh benar. Makasih benar. Oke. Ada lagi yang mau bertanya? Silakan kalau ada yang mau bertanya. Jadi untuk DNA, nggak perlu untuk menggunakan standar yang biasa dipakai. Jadi DNA itu seperti yang di deskripsi tugas. Untuk dinding, silakan kalau mau pakai DNA seperti ini. Jadi DP dinding itu menyatu dengan kolom, atau kalau mau suka mau bikin sama dengan standar-standar menggambar juga bisa. Ini yang kita bilang tadi yang untuk ini yang kita ini sebenarnya kita proyek awal ini. Ini yang proyek pertama. Jadi seperti ini kalau kolom, boleh mau pakai pattern seperti ini ataupun polos yang seperti gambar DNA pertama. Jadi ini kita bikin DP kontras, ada kolom, ada DNA, baru di sini ada DP furnitur untuk kelengkapan gambar. Ini side plan. Jadi ini ada, jadi bangunan itu diwakili oleh atap dan ada DP lingkungan sekitar harus digambarkan. Dan ini juga klien yang berbeda, keinginan yang berbeda, pokoknya yang pasti bertolak belakang dengan klien yang pertama. Klien yang kedua tadi. Klien yang pertama ini lebih keinginan karena waktu itu lagi tren waktu itu perumahan yang ada di Citraland, dan memiliki keinginan utama mau bikin rumah yang mengambil acuan ke perumahan yang ada di Citraland waktu itu. Makanya kita ke Citraland waktu itu kita foto-foto. Jadi kita foto semua tipe rumah yang ada waktu itu. Ini kalau nggak salah sekitar tahun 2000, sekitar 2005, 2006 ini. Proses pembuatan gambar ini. Jadi waktu itu lagi tren waktu sekitar tahun 2000, dari 2004, 2005 itu lagi tren untuk rumah-rumah yang ada di Citraland karena waktu itu baru mulai dan orang suka sekali untuk bisa memiliki rumah seperti yang ada di Citraland waktu itu. Cuman karena yang klien ini memiliki tanah di lokasinya di Tomohon, orang suka bikin rumah yang sama dengan Citraland tapi di lokasi di Tomohon. Jadi seperti itu. Jadi kita ke perumahan yang di Citraland, kita keliling, kita foto-foto semua, terus kita kasih setunjuk Pak klien, orang tinggal pilih kira-kira orang mau suka model seperti apa. Dan setelah foto itu orang pilih, jadi kita modifikasi dari gambar yang ada, kita modifikasi supaya kan gambar-gambar yang rumah-rumah yang ada di Citraland itu kan ada DP hak paten. Jadi supaya memang lebih lebih kemirip tapi tidak sama sekali, tidak sama, modelnya tidak sama. Jadi kita bikin sedikit perubahan di sini.
Karena waktu itu ada beberapa gambar yang waktu itu dari pihak waktu itu orang ada beberapa taman yang memang ada olah DP gambar yang dicitrain waktu itu, dan kita ambil contoh, baru kita modifikasi, baru kita ya mereka yang kita jual pak klien DP gambar. Dan ini pun tetap memiliki perbedaan. Nah di sini sebenarnya yang kita ingin kasih penjelasan. Jadi nanti di saat ngoni dari awal ngoni dapat proyek menggambar atau tugas menggambar rumah apapun yang ngoni gambar, dari tahap pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya, ya bersyukur kalau sampai dapat banyak proyek. Di saat itu ngoni lama kelamaan ngoni akan muncul ngoni ciri khas di situ. Ciri khas dalam membuat bangunan. Kalau kita sendiri sampai sekarang belum bisa untuk memastikan kita ciri khas seperti apa. Tapi kita sendiri di saat kita menggambar, ada bagian-bagian tertentu yang kita bikin mirip, karena mungkin karena kebiasaan. Tapi kita akan bisa menyebutkan di sini, karena itu juga kita wilayah pribadi sendiri, kita belum suka untuk mengekspos. Nanti di saat semakin banyak Moni menghasilkan gambar, semakin Moni akan terbiasa, dan mungkin nanti akan muncul Moni ciri khas dalam menggambar. Dan itu yang kita harapkan sekali untuk setiap mahasiswa nanti di saat menjadi seorang calon arsitek, sedapat mungkin nanti bisa mendapatkan DP jati diri lah. Jati diri sebagai seorang arsitek seperti apa. Dan poin itu yang sebenarnya yang orang mau cari. Karena kita sendiri terus terang, meskipun orang sama tahu kalau namanya orang dapat proyek menggambar, pasti tuh bayangan di kepala itu langsung berpikir doi, langsung berpikir uang. Loh, berapa orang mau dapat di sini? Selalu kan pernah berpikir begitu. Cuma kalau dari awal sih kita proyek ini semua yang pertama yang ini sebenarnya kita masih baraking kita saudara. Kalau orang di sini tanya bilang ya cucu basudara. Jadi DP urutan sesudah sepupu, di bawahnya sepupu. Jadi masih ada hubungan keluarga. Jadi waktu itu kita nggak bisa untuk berpikir uang, karena ini mereka yang masih keluarga perumah, masih saudara perumah. Jadi waktu itu pun kita nggak berpikir ke situ, kita cuma berapa aja yang bisa orang kasih. Jadi kita tujuan di sini adalah sebisa mungkin kita karya pertama kita jadi kita hasil karya lah. Sedapat mungkin itu orang berpikir karya, bukan berpikir proyek. Sedapat mungkin ya. Meskipun memang agak susah. Karena kalau namanya sebuah pikir proyek, orang langsung terlalu pemikiran langsung mengarah ke uang, ke duit. Dan di sini kita berusaha ke situ karena memang waktu itu kita klien itu orang-orang dekat biasanya. Yang kita proyek yang kedua itu yang tadi itu kita mereka yang teman baik, DP anak ke rumah. Jadi kita nggak bisa mau berpikir ke situ. Jadi kita selamanya cuma berpikir bagaimana kita bisa menghasilkan sebuah karya. Apakah itu menjadi karya terbaik untuk kita usahakan ya, tapi untuk orang lain kita belum bisa pastikan. Cuman kita selama ini belum pernah ada komplain tentang apa yang kita gambar. Dan itu kita berusaha untuk sedapat mungkin bisa menunjang kita profesi sendiri. Dan itu kita harapkan untuk wanita juga mahasiswa. Kita tahu mahasiswa selamanya akan berpikir idealis, dan akan untuk yang sekarang pasti belum berpikir untuk mengarah ke hal-hal yang lebih ke uang. Makanya mulai dari sekarang kita berusaha untuk terapkan prinsip seperti ini. Coba berpikir untuk bisa menghasilkan karya, bukan berpikir untuk lebih ke proyek. Jadi ini yang untuk kita proyek awal. Sebenarnya ada juga kita proyek awal, tapi sebenarnya tinggal menempel. Jadi kita sebelum kita berdesain, kita sebelumnya drafter.
Jadi waktu kita kuliah sampai kita lulus pun kita belum pernah berdesain, kita cuma jadi drafter. Yang mungkin kita pernah desain yang tapi kita belum bisa, kita nggak bisa mau bilang itu kita hasil desain, karena ini yang sebenarnya kalau mau bilang kita desain awal, ini yang kita desain awal. Ini rumah orang tua. Cuma karena DP gambar juga hilang, karena waktu kita pindah dari komputer PC ke laptop, kita hard disk yang di komputer PC rusak. Cuman ini yang kita bisa selamatkan. Yang lain sudah semua. Untuk file yang lain sudah ada. Ini yang jadi kita jadikan ini kita proyek awal, karena yang proyek pertama sebenarnya kita berikan rumah orang tua. Ada juga kita rumah pribadi, cuman itu rumah pribadi sebenarnya cuma modifikasi dari rumah kayu, kalau kita tambahkan beton. Jadi kita pikir itu nggak masuk ke kita karya desain. Jadi ini yang kita tetapkan proyek pertama, dan ini yang proyek kedua. Jadi untuk yang ini memang untuk yang proyek pertama memang agak ribet. Jadi kalau kita menjelaskan tadi memang agak ribet, panjang sekali ini DP cerita. Semakin besar itu bangunan, DP cerita semakin panjang. Semakin kecil itu bangunan, DP cerita itu cuma pendek. Sampai sini ada pertanyaan? Jadi sama yang kita bilang tadi ya, dari dua gambar ini, dua rumah ini memiliki karakter owner yang berbeda. Jadi yang satu memiliki keinginan yang simple, sedangkan yang satu, contoh yang gambar ini memiliki keinginan yang memang kalau mau dipikir tingkat kesulitan lebih banyak lagi, lebih tinggi. Jadi contoh sama dengan DP tampilan tampak muka ini, dia mau kokoh, bangunan itu DP bangunan dia mau kokoh. Sampai sini ada pertanyaan? Tidak, Mer. Yang lain bagaimana? Sampai sini saya paham? Masih dipahami, Benar. Ya kita harap supaya kalau nanti masih ditugas, nanti bisa mengerti. Tapi kalaupun nanti ada pertanyaan, tolong kasih tahu. Ini dibentuk 3 dimensi yang tadi. Jadi dari kita punya penjelasan tadi, kita harapkan memang DP hasil akhir ada dibentuk 3 dimensi. Mudah-mudahan paham kita bermaksud tadi. Jadi apa yang kita jelaskan dari awal itu DP tujuan, hasil akhir mesti ada DP 3 dimensi. Tapi di sini kan kita kasih pilihan, boleh manual, boleh digital. Manual, mau gambar manual, freehand, gambar digital, terserah mau pakai aplikasi apapun, mau pakai SketchUp, mau pakai CAD, Archicad, mau pakai Corel, terserah, bebas. Kalau perlu, kalau sampai bisa mau bikin animasi lebih bagus. Meskipun kalau untuk animasi kan pasti dia cuma dalam file digital. Jadi kita udah bikin tahun 2005 ini.
2004-2005. Jadi semakin tinggi ngonipe teknik untuk presentasi, berarti ngonipe nilai semakin optimal juga. Ini kita render pakai aplikasi Atlantis waktu itu. Karena yang ada waktu itu cuma dua pilihan, render pakai 3D Max atau Atlantis. Karena waktu itu kita di komputer nggak mampu untuk 3D Max, jadi kita alihkan ke Atlantis. Dan kita rasa waktu itu ini Atlantis saja, kita rasa cukup. Nah, untuk materi presentasi kita rasa cukup ini. Jadi dari gambar Dena, tampak, potongan, detail, tampilan portofolio yang tadi yang kita jelaskan, sampai tampilan 3 dimensi, sampai untuk ya sebisa mungkin kalau ini bisa mau bikin animasi itu lebih bagus lagi. Meskipun untuk animasi nggak akan masuk ke banner atau ya yang di banner, karena banner kan yang digital. Jadi kita cuma bilang setiap klien akan menghasilkan produk baru bagi seorang arsitek. Entah itu rumah, bangunan pribadi, ataupun bangunan publik, kalau kita sih pernah untuk bangunan publik, macam kafe, ataupun ballroom. Jadi ada kan orang punya keinginan berbeda-beda. Bisa kita menghadapi klien, ada yang pernah minta untuk bikin kafe plus DP kolam renang, baru ada yang minta, ada satu orang klien yang DP permintaan sampai 3, sampai 4. Yang pertama dia minta untuk bikin penginapan 2 bangunan itu penginapan. Baru setelah itu dia minta bikin ballroom untuk ruang pertemuan. Setelah selesai ballroom, selesai gambar, belum ada DP eksekusi proyek, dia minta bikin kafe plus kolam renang. Jadi itu, dan 3 bangunan, karena kolam renang itu cuma sebagai support. 3 bangunan itu, penginapan, ballroom, dan kafe harus memiliki karakter yang sama. Dan itu merupakan satu tantangan yang buat kita yang memang cukup berat, karena kita harus bisa menampilkan sisi karakter dari owner ke dalam bangunan itu. Ini waktu kejadian di mungkin kalau ada yang tahu yang OFG. Jadi yang pertama dia minta bikin penginapan. Dan penginapan bukan cuma 1, ternyata 2. Jadi ini yang penginapan pertama. Tapi kita tidak tahu sampai sekarang kalau sudah jadi. Cuma DP gambar sudah selesai. Nanti perhatikan DP karakter ya. Baru yang bangunan yang kedua ini. Ini yang penginapan yang kedua. Perhatikan DP karakter ya. Karakter bentuk bangunan. Yang ketiga, ini dua penginapan. Terus selanjutnya
ballroom, perhatikan DP karakter bangunan. Jadi satu owner 3 bangunan harus memiliki karakter yang sama. Ini yang bangunan kedua. Karena yang penginapan kan kita anggap satu kayak itu. Yang berikut, yang terakhir kafe. Nah, yang kita bilang tadi, kafe plus kolam renang. Ini sudah sempat kita bikin itu video, cuman image. Untuk yang mengikuti ini perkuliahan ini, kira-kira sudah baca DP karakter dari DP owner ini, kira-kira DP keinginan seperti apa? Kita minta satu karakter yang owner ini dia pegang secara prinsipil. Jadi dia pegang teguh untuk semua kira-kira untuk DP bangunan. Karakter seperti apa untuk owner ini sendiri? Kira-kira ada yang bisa mau jawab? Expose material mungkin, Ner. Ya. Seperti dinding bata. Ya itu. Jadi owner ini dia DP owner ini sebenarnya kalau mau tahu itu satu tunggu lama. Halo. Nah, tunggu kita halo. Jadi DP owner ini yang punya OFG yang di Kekaskasan, Okoy Flower Garden, dan DP keinginan, DP mimpi itu untuk mau backing itu semua bangunan itu. Yang sekarang yang terrealisasi baru kolam renang. Tapi kita yang tahu untuk kafe, tinggal lama. Oh,
Nggak lama gitu sementara mengajar. Jadi ini dia terobsesi dari dia punya bangunan yang sekarang yang dari bangunan awal. Dia backing DP bangunan itu karena DP ketertarikan dengan bata merah lah. Jadi semua DP bangunan dia keinginan harus menggunakan bata expose. Yang lain-lain kurang tergantung kita mau gambar, kurang kita mau tambahkan. Tapi yang utama dari semua DP hasil desain, DP keinginan cuma satu, bata expose. Dia tidak pernah suka dengan dinding yang polos. Dinding polos dia tidak suka. DP keinginan cuma itu. Jadi memang ada tantangan tersendiri di saat orang baking. Jadi kalau monitor kira dari semua bangunan yang kita terapkan tadi, yang untuk yang satu owner itu memiliki karakter yang sama. Nah, itu yang kita maksud bagaimana Ngoni bisa menerapkan keinginan dari klien untuk Ngoni terapkan ke Ngoni desain Sabantar. Dan sama yang kita bilang tadi, masing-masing owner memiliki karakter yang unik. Dan semakin unik itu karakter dari owner, jangan itu menjadi beban untuk orang sebagai arsitek dalam orang mendesain. Malahan sebisa mungkin semakin banyak orang menghadapi klien-klien yang unik, semakin bisa orang pengetahuan tentang desain semakin lebih mendalam. Jangan anggap itu klien itu jangan pernah menganggap klien itu sebagai beban. Kalau kita setiap klien yang kita hadapi kita anggap sebagai kita mentor, kita guru. Jadi kita berusaha untuk berguru pada orang. Satu hal, jadi dari kesimpulan itu, jangan pernah di saat orang menghadapi klien, orang menggurui klien. Kalau menggurui klien, orang nanti akan malahan bisa hilang pekerjaan orang di situ. Bukan artinya orang kalau Bapak klien itu pakai sistem ABS, asal Bapak senang, enggak juga. Sama yang kita penjelasan yang minggu lalu. Tapi gunakan torampe daya nalar untuk menempatkan torampe posisi. Jangan terlalu tinggi, jangan terlalu rendah. Cari di level yang bisa bikin orang nyaman. Jadi DP cara menganggap klien itu sebagai torampe mentor. Semakin banyak klien, semakin banyak ilmu yang orang bisa mau dapat atau orang bisa mau olah sesuatu itu bisa menjadi ilmu baru. Itu yang kita maksud. Nah di sini kan tadi sebetul tadi ini jadi klien ini dia lebih lebih suka menerapkan pada konsep bata expose. Jadi sebetul tadi jadi ini semua dari contoh-contoh gambar, contoh-contoh bangunan yang kita bikin di OFG itu semua lebih mengutamakan pada bata expose. Oke, sampai sini kira-kira ada pertanyaan? Cuman memang sebenarnya kita juga ada keinginan untuk Ngoni DP tugas untuk mengambil bangunan publik. Jadi sampai ini penginapan, ballroom, cafe itu kategori bangunan publik. Tapi kita pikir mungkin orang bikin seragam untuk rumah tinggal karena sebenarnya dari semua kategori yang kita kasih, entah itu penginapan, entah itu ballroom atau cafe yang kita tunjukkan, itu sebenarnya DP kalau orang bisa menghasilkan sebuah desain rumah tinggal yang baik untuk mau bikin ballroom atau cafe, orang tinggal menempatkan posisi di mana orang harus tinggal bagaimana orang bicara untuk bisa mengetahui karakter setiap bangunan. Kalau orang tahu DP karakter setiap bangunan, orang bisa menggambar. Tapi ingat ya, jago menggambar saja atau bisa menggambar saja, mahir menggambar, bukan menjadi poin utama di saat menjadi seorang arsitek.
tanpa berkonsep, tanpa memiliki konsep awal, dari konsep wawancara sampai konsep untuk menerapkan gaya bangunan, langgam bangunan, style bangunan, dan juga penerapan tentang teori-teori arsitek yang ada, tetap masih dianggap belum mumpuni untuk menjadi seorang arsitek. Sampai di sini ada pertanyaan? Halo? Tidak, benar, tidak ada pertanyaan. Sudah dimengerti, benar. Oke, kalau sama-sama ngerti, ini terang meeting, so lumayan lama, 2,5 jam. Kita harap apa yang kita kasih hari ini, kita presentasikan sedapat mungkin semua wakili dari semua tugas, dan mungkin sambil nanti kita akan mau coba share satu presentasi dari ini Pak Dhani Wicaksono tentang pendidikan arsitektur, untuk cuman sekedar menambah pemahaman tentang arsitek itu sendiri seperti apa dan bagaimana untuk bisa mempertahankan profesionalisme arsitektur. Jadi mungkin selesai ini sekitar 29 menit. Atau nanti kita kasih joling di WA. Silakan Ngoni coba buka di YouTube. Kita kasih di WA. Ini bagus sekali DP penjelasan tentang pendidikan arsitektur yang di Indonesia, menyangkut tentang sejarah perkembangan arsitektur, dan yang terakhir bagaimana untuk mempertahankan profesionalisme seorang arsitek di dalam mempertahankan prinsip-prinsip arsitektur dan sedapat mungkin memiliki jiwa untuk berkarya. Nanti silakan nanti coba dibuka untuk, karena kalau kita ini sekitar setengah jam, mungkin agak panjang. Jadi kita rasa cukup Jo, mungkin sampai di sini, karena kalau kita suka untuk mau menampilkan ini Pak Dhani Wicaksono, dia menjelaskan, dia bagus sekali dalam penjelasan untuk sejarah perkembangan arsitektur sampai bagaimana untuk mempertahankan profesional, orang sebagai arsitektur yang profesional dan lebih mengutamakan karya dibandingkan proyek atau uang. Silakan nanti coba ditonton itu. Mudah-mudahan Muni dapat tambahan ilmu untuk menjadi seorang arsitektur yang lebih berkarya dibandingkan lebih mementingkan karya lah dibandingkan proyek. Oke, untuk tugas sepaham, sudah ada pertanyaan? Sudah, benar. Oke, jadi untuk pertemuan ini mungkin memang agak lama karena kita memang lagi fokus untuk penjelasan tugas dan sedapat mungkin mudah-mudahan mulai paham tadi DP tahap per tahap setiap proyek, dan mudah-mudahan wanita tugas ini tidak ada masalah, dan kalaupun ada masalah orang akan bahas di perkuliahan. Minggu depan orang masih masuk ke materi yang kelima, nanti kita akan kirim ke materi, tapi sambil itu minggu depan kita meminta itu klien yang bersedia ya. Ingat ya, klien yang mau ditetapkan jangan sampai berubah. Pastikan klien itu dari awal sampai akhir, sampai pengumpulan tugas tetap dia, jangan sampai berubah-ubah. Karena itu setiap
Setiap ada perubahan klien berarti ini nanti kita akan meminta perubahan konsep pasti. Jadi pastikan klien itu harus permanen. Oke? Ini yang terakhir tinggal berapa orang? Tinggal 13 orang. Dari tadi 17 orang tinggal 13. Entah yang lain saya hilang. Oke, kita tetap screenshot untuk setiap mahasiswa yang mengikuti meeting, kita just screenshot di jam terakhir ya. Dan itu akan jadi nilai untuk meeting. Jadi di sini nilai untuk absen kita bagi dua. Nilai absensi Google Form dan nilai absensi yang mengikuti meeting. Oke, kalau sudah ada pertanyaan, kita semua tutup. Silakan nanti kalau ada pertanyaan sisipan, boleh tanya di grup atau langsung di WA pribadi. Oke, kita semua akhiri meeting. Oke, sampai sini Jo. Mudah-mudahan sama-sama paham. Oke, kalau begitu selamat malam. Nanti Bapak dapat ulang minggu depan. Selamat malam, Ner. Terima kasih, Ner.